Oke, sebagaimana biasa saya akan share bahan kita. Kita sudah sampai poin 4 dan 5 ya. Oke. Saya akan ulangi mulai dari poin 1 supaya jelas. Jadi kesalahan yang dilakukan dalam KKR kesembuhan ilahi yang dipropagandakan atau yang diiklankan dengan besar-besar adalah acara kesembuhan ilahi atau mujizat kesembuhan dan sebagainya. Ya, jual mujizat istilahnya begitu. Ya, kalau mungkin cuma memberitakan firman nggak laku ya. Lakunya kalau ada mujizat. Ya sudah, adakan aja mujizat. Ya memang dicari orang banyak. Kalau nggak ada mujizat, ya nggak ada yang mau datang mungkin. Siapa yang mau datang dengarkan firman? Bosen dengarkan firman itu. Tapi kalau mujizat, wah semangat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Iman, dengan iman bisa minta apa saja dan Tuhan akan menuruti keinginan kita asal dengan iman minta apa saja. Tuhan pasti memberi kepada anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti, Tuhan pasti beri roti. Anaknya minta ikan, Tuhan pasti beri ikan. Tidak mungkin minta roti dikasih batu. Dan tidak mungkin minta ikan dikasih ular beracun. Ya. Itu Bapak yang tidak benar itu. Bapak di surga kan baik. Anda minta apa saja akan diturutin. Kesalahan ketiga, Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit. Tuhan tidak pernah menghendaki anaknya menderita. Tuhan mau anaknya bahagia terus, tenang terus, enak terus, sehat terus, ya, lancar terus, hidupnya penuh dengan kesuksesan, kemakmuran, kekayaan, kesehatan. Kalau sakit disembuhkan, nah itu sudah rumusnya. Kalau bisa, tidak mungkin mati jadi anak-anak Tuhan itu. Nah, itu kesalahan ketiga. Keempat, semua sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan, pokoknya semua yang jelek-jelek itu semua dari setan. Sakit penyakit dari setan, kemiskinan dari setan, penderitaan dari setan. Dan semua harus dilenyapkan. Ya, makanya kalau orang sakit selalu ditengking-tengking supaya penyakitnya lenyap. Ya, orang miskin juga ditengking supaya tidak dikuasai oleh kemiskinan, roh kemiskinan yang menderita, ditengking supaya tidak dikuasai roh penderitaan. Semua itu dari setan. Ya, itu kesalahan yang keempat. Sekarang kesalahan yang kelima. Pelaku mujizat menjadi orang sakti. Ya, yang bisa melakukan mujizat dengan hebat, luar biasa. Tangannya tangan sakti. Doanya doa sakti. Ya, dengan sekali doa langsung sembuh. Langsung terjadi mujizat.
langsung penyakitnya lenyap, langsung kanker lenyap, ya langsung dari lumpuh berdiri, ya dan berlari-lari, ya itu kenapa? Karena Tuhan tidak ingin anaknya menderita, ya. Dan orang-orang pelaku mujizat ini orang-orang sakti. Saudara mungkin kurang sakti, doa saudara tidak didengar, tapi doa orang-orang sakti ini langsung didengar. Bahasa Surabaya atau Jawanya adalah cos peleng, ya toh. Kali itu tangan, cos peleng, ya langsung sembuh, ya itu bahasanya cos peleng. Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang jos, ya toh, sekali tembak tangan jos, langsung beres, sembuh semua. Utang-utang nggak bayar, tumpangan tangan jos, langsung utangnya terlunasi semua. Wah, enak sekali ya kayak gitu itu. Pokoknya segala permasalahan langsung doakan, langsung lenyap. Segala persoalan lenyap, utang-utang lenyap. Ya, bahkan mungkin yang utangi bisa mati. Ya, karena doa yang sakti itu. Wah, luar biasa. Oke. Jadi semua ini nggak benar semua ya. Semua sudah saya tanggapi. Nggak ada orang sakti itu, nggak ada. Superman. Tuhan memakai orang-orang Superman, nggak ada. Tuhan memakai orang biasa. Ya, orang-orang yang pakai Tuhan itu semua orang biasa. Nggak ada Superman. Makanya sama Tuhan juga ditunjukkan kelemahan-kelemahannya. Kalau nggak ada kelemahannya kan, ini tokoh rohani. Rohaninya benar-benar top. Rohaninya benar-benar hebat. Ya, karena tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Bersih semua. Ini tokoh-tokoh suci yang dipakai Allah. Ya, tidak ada kan. Justru Alkitab itu memaparkan dosa-dosa mereka. Kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena mereka manusia biasa. Manusia yang bisa jatuh dalam dosa, manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, dan bahkan juga melakukan dosa-dosa. Mungkin saudara agak aneh dengan apa yang saya sampaikan, karena mestinya hamba Tuhan itu, kita itu harus bersih, kita itu harus suci, kita itu harus murni, kita itu harus tanpa dosa, kita itu harus tanpa cacat di hadapan Tuhan, kita itu benar-benar benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Ya, hamba Tuhan kan mestinya gitu. Kalau Pak Andi ini kok kita semua berdosa, kita semua tidak layak, kita semua bercacat, ya, kita semua tidak ada yang sempurna. Loh, kok malah kebalikan? Oh iya ya, saya ini bukan kebalikan, saya ini hanya memaparkan yang Alkitab paparkan. Ya memang di Alkitab ada tulisan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna." Tapi apa maksudnya sempurna seperti Bapa di surga? Itu kalau nggak ngerti itu juga salah total itu. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Emangnya kalau kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna, kita jadi sederajat dengan Allah, dengan Sang Bapa. Karena aku sempurnanya sama tuh dengan sempurnanya Bapa. Nah, itu juga sesat itu. Aliran sesat itu. Yang menganggap diri sudah sempurna dan bahkan sederajat dengan Allah Bapa. Ya, ngawur banget kan?
Rasul Paulus pernah mengatakan, aku sebagai manusia, ya, sebagai aku ini manusia, tidak ada sesuatu yang baik dari dalam diriku. Tidak ada sesuatu yang baik dari dalam diriku, tidak ada. Karena aku manusia berdosa yang tak layak. Tidak pantas, patut dihukum, patut dibinasakan. Oke, kesalahan ke-6. Kesalahan ke-6 adalah orang-orang yang memaksakan mujizat harus terjadi. Kalau ada Roh Kudus, pasti harus ada mujizat. Ya. Nah, ini saya tambah ya, ini agak jadi nadanya itu semua hampir sama ya. Ini zaman saya dulu waktu masih baru masuk karismatik tahun 80, 78 sampai 80 sampai 81. Ya, itu seperti itu. Selalu keyakinan yang ditanamkan. Kita undang Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus hadir, pasti mujizat akan terjadi. Harus terjadi. Karena Roh Kudus hadir. Waduh, kita mengundang Roh Kudus supaya mujizat terjadi. Nah, ini saya counter dengan sebentar ya, ini supaya jelas counter saya. Bentar. Ya, soalnya biar langsung ya. Oke. Ya, kalau ada Roh Kudus, maka mujizat pasti harus terjadi. Nah, tanggapan saya, mujizat bisa terjadi atau tidak bergantung pada nah ini acaranya, mujizat bisa terjadi atau tidak bergantung pada iman seseorang yang mengharapkan mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Ya, katanya kuasa Allah untuk melakukan mujizat apapun sudah diserahkan Allah ke tangan kita, orang-orang yang mau percaya atau beriman. Jadi maksudnya kan Roh Kudus sudah hadir ya kan. Nah, kalau Roh Kudus hadir tuh pasti harus ada mujizat. Nah, sekarang tergantung iman kita. Kita ini mau percaya enggak kalau Roh Kudus hadir pasti terjadi mujizat. Ya. Kesembuhan pasti terjadi karena Roh Kudus sudah hadir. Nah, itu selalu disugesti seperti itu, diyakinkan seperti itu dengan segala teori-teori sugesti diri ya, positive thinking ya, dan mungkin juga hipnotis dan sebagainya. Wah, campur jadi satu dalam acara-acara seperti itu. Ya, dan ya ajaran yang saya pernah dengar juga sekarang kuasa supranatural Allah itu sudah diserahkan ke tangan kita.
Tergantung kita mau gunakan apa tidak kuasa Allah itu. Ya. Katakan kepada orang yang kita doa, sembuh, dia akan sembuh. Itu karena kuasa Allah sudah diserahkan ke tangan Anda. Tangan Anda dan saya. Tinggal kita mau gunakan atau tidak kuasa itu. Wah, hebat sekali. Ya, tinggal kita katakan aja. Percayalah apa yang kamu katakan akan terjadi. Saudara kalau lihat orang buta, tercelik matamu. Ya, sembuh kamu dari kebutaanmu. Wah, langsung jret. Langsung matanya bisa terbuka dan melihat. Yaitu ajaran-ajaran mereka. Jadi kita itu disugesti, harus percaya. Apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi. Nah, biasanya nggak mau atau nggak berani mengucapkan lah. Kalau nggak terjadi nanti kan aku malu toh. Ya, aku lebih baik nggak usah ngucapin daripada nanti malu. Saya misalnya sudah teriak-teriak, sembuh. Wah, ternyata nggak sembuh. Gimana itu? Nanti kan saya dipermalukan. Ya lebih baik saya diam aja, nggak usah ngomong. Nah, tapi pendeta-pendeta yang hebat-hebat itu, berani sekali ya. Mereka langsung klaim janji Tuhan. Ya, tengking. Ya. Oke, itulah kebiasaan dalam KKR. Berikut. Sekarang sudah ke-7. Yang terjadi adalah kesalahan menafsirkan. Nah, ini yang sudah saya pernah singgung. Menafsirkan 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, ini menafsirkan ayat yang kacau balau, yang tidak sesuai dengan pengertian ayat tersebut, konteksnya tidak sesuai. Jadi nafsirkan semau gue. Pokoknya bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakit jantungmu, ya, penyakit ginjalmu, penyakit paru-parumu, ya. Lalu penyakit apa lagi? Penyakit hatimu, livermu, dan sebagainya. Ya, tapi ya itu yang dipraktekkan terus. Tiap rumah sakit selalu mengutip 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Amin. Percaya. Sekarang sudah sembuh, ya. Puji Tuhan. Tuhan bawa organ-organ baru yang turun dari surga. Ada telinga baru, jantung baru, ginjal baru, pankreas baru. Ya, liver baru. Wah. Enak kalau gitu. Saya juga minta jantung baru aja. Karena jantung saya sudah menua ini. Nanti problem ini jantung saya. Lebih baik ganti baru aja. Ya, on the day-nya ganti baru semua, turun mesin. Ya, saudara-saudara yang sudah tua-tua ini sebaiknya turun mesin semua. Minta Tuhan kasih jantung baru, ya, ginjal baru, ya, pankreas baru, ya, liver baru, semua baru, otak baru kalau bisa. Padi tahu aja. Halo Bulani, mic-nya belum di mute. Nah itu, ya, enak kan? Kalau saudara bisa punya. Ini siapa ya suara-suara ini? Tolong host di mute semua.
Ini kenapa kok masih bocor-bocor suara ini? Oke, 8. Kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Ya, KKR kesembuhan ilahi itu membuat orang tergila-gila dengan mujizat. Makin gandrung dengan mujizat, makin mabuk dengan mujizat. Sedangkan Tuhan Yesus katakan, angkatan yang jahat menuntut mujizat. Tapi kepada mereka tidak diberikan mujizat yang mereka minta. Kepada mereka akan diberikan mujizat atau tanda Nabi Yunus, yaitu 3 hari dalam kubur. Seperti anak manusia yang akan mati dan 3 hari dalam kubur setelah itu dibangkitkan, yaitu tanda Nabi Yunus. Jadi saya sudah sebut ini di seminar barusan ya, teologi mujizat kesembuhan secara teologis. Ya, itu ada peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah memberi makan roti 5.000 orang dengan dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Hanya orang-orang berbondong-bondong mau ikut Tuhan Yesus cari roti gratis. Tapi mereka tidak paham ya, bahwa di balik mujizat Tuhan Yesus mau mengantar mereka untuk sampai kepada roti yang tidak lagi membuat mereka lapar. Roti surgawi. Kalau mereka makan roti yang diturunkan dari mana, ya, mana itu kan makanan turun dari surgawi kan, tapi itu roti yang bukan roti hidup, itu mana yang mereka akan lapar lagi. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mendapat roti hidup, kamu tidak akan lapar selama-lamanya. Kamu bahkan hidup selama-lamanya. Tidak akan binasa. Maksudnya apa ya? Anugerah keselamatan. Nah, itu orang tidak menangkap itu. Ya. Ya, seperti itulah yang dicari selalu. Roti duniawi yang dicari. Yang dicari itu roti duniawi, bukan roti surgawi. Oke. Coba kita lihat ayatnya ya. Matius 16 ayat 4. Silakan kalau ada teman mau bacakan Matius 16 ayat yang keempat. Apa aja? Saya, Pak. Silakan, Bu. Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Iya. Itu nggak enak itu. Jawaban Tuhan Yesus itu nggak enak. Ya, angkatan yang jahat ini. Jadi Tuhan Yesus sudah menilai ya, angkatan yang menuntut tanda itu angkatan yang jahat. Ya, dikatakan jahat dan tidak setia, menuntut tanda. Ini ciri-ciri orang yang tidak percaya. Selalu yang dituntut mujizat, 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 mujizat. Orang yang selalu menuntut mujizat justru
Itu tanda orang yang tidak percaya. Ya. Tuh. Saudara harus merenungkan kebenaran ini. Orang yang selalu menuntut mujizat itu adalah tanda orang yang tidak percaya dan tidak setia. Kenapa? Karena dia hanya mau percaya kalau ada mujizat. Tapi kalau tidak ada mujizat, dia tidak mau percaya. Ya berarti tidak setia kan? Nanti dia lihat mujizat, wah percaya. Lihat mujizat lagi, percaya. Kayak begitu mujizat hilang. Begitu mujizat lenyap. Dia sudah kendor, dia sudah malas. Dia sudah mungkin akan pindah kepercayaan karena apa yang sekarang dia percaya tidak membuat dia mengalami mujizat. Karena apa yang dicari adalah mujizat. Itu tanda orang yang tidak percaya dan tanda orang yang tidak setia. Menuntut tanda, terus tanda aja. Tuhan Yesus tegaskan, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Istilahnya, Tuhan Yesus sudah males meladeni orang-orang yang seperti ini. Ya, mereka bukan sungguh-sungguh mau percaya. Mereka hanya kepingin dapat roti gratis. Itu yang memprihatinkan. Dan saya sudah share waktu di seminar barusan. Berikutnya Yohanes 6 ayat 26. Ya. Coba silakan ada yang mau bacakan Yohanes 6 ayat 26. Ayo gantian bacanya. Saya baca ya Pak. Iya. Mari Bu Ervi. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Iya. Ini. Jadi dengan orang-orang yang motivasinya nggak beres, cari mujizat terus, Tuhan Yesus tegur bahwa mereka itu nggak benar. Mereka itu cuma cari roti gratis supaya mereka kenyang. Tapi mereka tidak melihat tanda. Melihat itu maksudnya melihat yang melihat tapi tidak melihat. Bukan. Melihat yang sungguh-sungguh melihat. Apa itu? Ya mestinya melihat ada message di balik tanda. Ada berita yang mau disampaikan di balik tanda. Ada misi yang mau ditunjukkan di balik tanda. Nah, ini yang saya sudah paparkan di seminar barusan. Kalau ada teman-teman yang belum ikut seminar, silakan bisa ikut YouTube-nya. Saya sudah minta YouTube-nya dibuka dan sudah bisa dilihat YouTube seminar kemarin, seminar akhir semester. Ya, jadi apa ini? Jangan meladeni terus orang yang minta atau kecanduan mujizat. Anda kalau meladeni terus orang yang kecanduan mujizat, Anda itu sama dengan membuat jebakan kepada orang-orang tersebut. Kepada hamba-hamba Tuhan yang suka bikin KKR kesembuhan ilahi,
Anda membuat orang-orang itu makin terjebak di dalam kecanduan mencari mujizat. Ya. Coba renungkan kata-kata saya ini. Ya, orang yang terus mau mengadakan KKR kesembuhan ilahi, ya, terus-terusan, Anda akan membuat jebakan sampai orang itu makin kecanduan dengan kesembuhan. Dan perhatikan Tuhan Yesus, reaksi Tuhan Yesus di Yohanes 6 tadi. Tuhan Yesus justru menegur orang yang cari mujizat. Tuhan Yesus justru menegur orang yang kepingin terus makan roti dan kenyang. Ditegur. Tidak benar itu kamu itu cari mujizat itu. Nah, perhatikan. Ditegur. Tidak benar kamu yang terus-menerus cari mujizat. Tergila-gila dengan mujizat. Tidak benar. Nah, berbeda dengan hamba Tuhan sekarang, malah bikin mujizat terus. Supaya orang makin kecanduan terus dengan mujizat. Nah, ini sudah 180 derajat. Berbeda. Dan perhatikan Tuhan Yesus juga mengajar hal yang justru sangat tidak disenangi oleh orang-orang pencari mujizat itu, yaitu di Yohanes 6 ayat 27. Silakan tolong dibacakan Yohanes 6 ayat 27. Ya Pak, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan ketutup Pak, sebentar Pak. Oke, maaf. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Allah kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yes. Ya, coba lihat nasihat Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tidak ngeladeni terus orang-orang ini dengan melakukan mujizat terus, dan Tuhan Yesus melayani kecanduannya mereka dengan mujizat. Ya, perhatikan. Perhatian. Tuhan Yesus tidak menyuburkan keinginan orang untuk terus-menerus cari mujizat dalam hidupnya dia. Tuhan Yesus bilang apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Karena yang kamu cari itu mujizat-mujizat itu cuma hanya bersifat sementara saja. Mujizat itu hanya sementara saja. Kamu jangan cari yang sementara. Nah, kata lain gitu loh, jangan cari yang sementara. Ya. Tapi carilah ini makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi jangan cari yang sementara, cari yang bernilai kekal. Kalau Anda cuma cari sementara saja, Anda akan justru kecewa. Justru tersesat. Justru tidak akan sampai kepada nilai-nilai kekal. Anda hanya berhenti sampai di nilai sementara. Sekali lagi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya. Atau kalau mau dianalogikan, berusahalah bukan untuk hal-hal yang hanya bersifat sementara. Mujizat-mujizat yang hanya bersifat sementara. Tapi carilah kebenaran yang bersifat kekal. Nilai kebenaran yang bersifat kekal. Itu yang harus dicari. Jangan mujizat
kesembuhan, kekayaan, ya, kesuksesan, kemakmuran. Itu identik dengan Gunung Kawi. Maaf. Ya. Spirit Gunung Kawi dibawa ke dalam gereja. Tahu spirit Gunung Kawi? Spirit Gunung Kawi orang cari apa? Cari kekayaan, cari kemakmuran, cari kesehatan, cari kesuksesan. Ya, cari kesembuhan. Itu spirit orang ke gunung. Lalu sekarang enggak mau ke Gunung Kawi, sekarang mau ke gereja. Tapi spiritnya sama, di gereja pun cari kesembuhan, cari kekayaan, cari kemakmuran, kesuksesan. Itu namanya Gunung Kawi dipindah ke dalam gereja. Sudahlah, jangan cari hal yang sementara. Carilah yang bernilai kekal. Dan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal itu makanan dari mana? Makanan dari mana itu yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal? Makanan apa itu? Nah, lihat nih. Ya, diskusi selanjutnya. Ayat 31. Ya. Yohanes 6 tetap ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi oleh Tuhan Yesus, mereka yang ingin roti-roti dunia ini diarahkan harus justru sampai kepada roti yang benar dari surga. Ya, yang diberikan Bapa di surga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 33, ya. Ini nanti diskusi ini menarik ya, saya baca terus. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Setelah dikasih penjelasan, yang penting adalah roti yang memberi hidup kepada dunia, ya. Roti dari surga. Kamu kalau makan roti surga ini, kamu akan hidup. Ya, kamu tidak akan lapar lagi. Nah, lihat nih. Ayat 34, maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi orang itu kalau dikasih tahu yang wah, inilah yang seharusnya, langsung mereka beralih dari kepengen roti duniawi, sekarang kepengen roti yang dari surga. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuh. Jadi Tuhan Yesus mengarahkan dari roti duniawi sampai kepada roti surgawi. Dari roti yang membuat mereka bisa lapar, sekarang roti yang tidak membuat mereka lapar lagi. Siapa itu? Siapa itu? Atau di mana kami bisa dapatkan roti itu? Yesus jawab, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya apa? Artinya orang yang sudah mendapat roti
roti hidup ini tidak lagi tergila-gila dengan mujizat. Mujizat yang cuma bernilai sementara saja. Ya, tidak tergila-gila lagi, selesai. Karena sudah mendapat roti yang hidup. Bukan cari lagi roti yang sementara, sudah berhenti. Itu. Tapi Israel selalu masih berharap kepada roti sementara. Ya, orang-orang Yahudi masih berharap kepada tanda-tanda, tapi tidak melihat misi di balik tanda. Itu setelah Tuhan Yesus menyatakan kebenaran ini, ya, Tuhan Yesus tahu hatinya orang-orang itu. Ayat 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, ayat 37 ini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, terus diskusinya, wah seru nih. Ya, lalu ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena Kristus sudah tidak mengarahkan mereka kepada mujizat-mujizat yang hanya sementara itu. Tuhan Yesus mengarahkan mereka kepada roti surgawi. Lalu mereka bersungut-sungut. Setelah tahu bahwa roti surgawi itu adalah Kristus, mereka malah tambah kecewa. Karena itu bukan harapan mereka. Harapan mereka adalah mereka itu bisa makmur terus, bisa senang terus, bahagia terus, ya toh tidak ada penderitaan. Itu yang mereka harapkan. Tapi kalau disuruh makan roti itu suruh datang kepada Kristus, mereka nggak mau. Siapa Kristus ini? Ya, ayat 41, mereka bersungut-sungut. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ini apa ini? Omongan gila ini. Ya, bagaimana Kristus itu roti yang turun dari surga itu gak beres ini. Omongan tidak beres. Ya, 42 kata mereka, bukankah ya ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Loh, iya toh. Ini anak Yusuf tukang kayu, anak Maria, loh kok ngaku-ngaku turun dari surga. Ini ngaco ini, omongan ngawur ini. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Lalu ayat 44, warningnya Tuhan Yesus. Ini omongan Tuhan Yesus makin lama makin keras, bukan makin lama makin lunak. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ini gimana ini? Host, tolong di mic-nya dikunci semua. Ya, heran kok masih bisa bocor-bocor itu. Ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya tidak semua orang bisa datang kepada Kristus dengan mau-maunya sendiri, tidak bisa. Kalau itu bukan anugerah Tuhan, bukan kasih karunia dari Bapa di surga, tidak mungkin orang bisa datang pada Kristus. Luar biasa. Ya, lalu mereka mulai
Tambah lama denger ini tambah marah. Ya, mereka tambah nggak suka. Nah, lalu mereka begitu mengatakan bahwa mendengar bahwa Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup. Ya, ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Waduh, mereka sudah rasa ini omongan Kristus ini sudah ngaco omongannya ya. Masa disuruh makan dagingnya Tuhan Yesus, ini kan seperti kanibal ini ya. Maka kata Yesus ayat 53 kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wih, lebih ngeri lagi. Makan daging dan minum darah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Wah, mereka dengar ini tambah syok mereka. Ya. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, nah ini murid Tuhan Yesus sendiri loh, sampai menegur Tuhan Yesus. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Murid Tuhan Yesus saja sampai ngomong perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, Tuhan Yesus nantang mereka ya. Lalu, apa yang terjadi? Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66 finalnya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mengundurkan diri. Ya sudah. Ya, orang dikasih tahu kebenaran, nggak mau tahu kebenaran. Akhirnya tambah menolak kebenaran, tambah marah, tambah meninggalkan Kristus. Silakan saja. Tuhan Yesus tidak pernah bingung dengan orang-orang yang mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Tuhan Yesus tidak kemudian merasa tidak laku. Aduh, aku nggak laku, atau aduh, aku sudah salah bicara, aduh, orang-orang sudah aku sakiti, ya, mungkin aku harus minta maaf sama mereka. Saudara, jangan lari, jangan meninggalkan saya, kembali, saya minta maaf, omongan saya tadi keliru. Nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan Yesus sudah bilang apa? Tidak seorang pun bisa datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Tidak mungkin. Ya sudah. Jadi ini pencari mujizat. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang mereka cari. Mereka tidak mencari roti hidup. Mereka hanya cari roti yang bisa membuat mereka kenyang di dunia. Bukan kenyang selama-lamanya. Kenyang yang hanya sementara. Itu yang dicari. Lucu kan? Lucu tapi nyata. Bahwa memang manusia hanya ingin dipuaskan.
ya, kedagingannya. Manusia itu hanya ingin dipuaskan kedagingannya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya sudah dicalikan dan mengerti kebenaran yang hakiki. Ya, Tuhan Yesus tidak ketakutan, lalu juga Tuhan Yesus tidak ngomong sama murid-muridnya, kamu jangan pergi ya, kamu jangan pergi ya, jangan tinggalkan aku ya. Enggak. Tuhan Yesus di ayat 67 itu malah nantang murid-muridnya. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Silakan kalau kamu mau pergi. Silakan. Ya, tapi ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang mau pergi. Yudas pun tidak mau pergi karena Yudas mencari waktu untuk bisa mengkhianati, dan itu sudah dinubuatkan Kristus di ayat-ayat sebelumnya. Oke, inilah sedikit drama pencari mujizat yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, saya harap ini menjadi pelajaran, termasuk pelajaran bagi pembuat-pembuat mujizat yang menawarkan mujizat kepada banyak orang dan membuat banyak orang makin tergila-gila mencari mujizat, yaitu roti yang cuma membuat kenyang sementara. Ya, lalu ada orang yang bilang, loh Pak, kan kalau komplit lebih bagus Pak, ada roti yang kekal selama-lamanya sampai di surga pun kenyang terus. Ada roti yang juga sementara yang bisa buat kita kenyang. Kan lengkap Pak, enak Pak. Emangnya lu merasa sekarang ini nggak lengkap? Ya, emangnya kamu merasa berkat Tuhan itu masih belum cukup dalam hidupmu? Kamu masih terus cari berkat terus. Ya, kalau kita lihat tadi dalam percakapan Tuhan Yesus, itu bukan mereka ingin lengkap, mereka ingin yang duniawi juga mau, yang surgawi juga mau. Enggak, mereka justru nggak mau yang surgawi. Mereka tidak mau itu roti, makan roti yaitu daging Kristus dan darah Yesus. Mereka tidak mau. Mereka maunya roti yang buat mereka kenyang sementara. Sekali lagi, jangan dikira kamu bisa lengkap. Oh, saya mau roti yang surgawi dan roti yang duniawi saya juga mau. Jangan dikira Anda mampu bisa datang pada Kristus dengan kemauan Anda sendiri. Orang bisa datang kepada Kristus karena anugerah Tuhan. Dan orang yang sudah diberi anugerah Tuhan dan merasakan roti surgawi yang kekal itu, dia tidak lagi kecanduan mujizat dan tidak lagi tergila-gila dengan mujizat. Dia akan sadar mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Mana yang penting dan tidak penting. Mana yang prinsip dan tidak prinsip. Ya, makanya saya bolak-balik jelaskan dalam seminar juga bahwa bagi orang percaya ada mujizat bersyukur, tidak ada mujizat pun bersyukur. Tapi kenapa begitu? Karena sudah memperoleh roti surgawi yang membuat kita kenyang selama-lamanya. Itu loh. Jadi kalau orang sudah kenyang selama-lamanya, jadi itu mujizat-mujizat yang sementara itu tidak mungkin kita tergila-gila. Itu tidak mungkin. Karena kita sudah menemukan mutiara yang sejati. Tidak mungkin korek-korek kotak sampah untuk cari puntung rokok. Padahal sudah menemukan mutiara yang sangat berharga dan bernilai. Oke, itu sesi ini saya sudah paparkan.
Dan sekarang kalau ada yang mau tanya atau ada yang masih belum jelas, silahkan. Kalau Andi, tidak ada, oh ya silahkan. menarik nih Siapa? Pak. Pak Yohanes. Ya, mengenai roti kekal, roti hidup. Ya, Yang pertama tadi Yohanes 6 ayat 44, Pak. Kan di yes. sana dikatakan tidak ada seorang pun yang akan datang kepadaku kalau tidak mendapat anugerah dari Allah kan, Pak. Ya, Jadi di Yohanes 6 ini kan sepertinya menyorotin orang-orang yang salah sasaran. Kejarlah yang bernilai kekal, jangan yang bernilai sementara. Nah, cuman karena mereka itu bukan orang pilihan sebagian besar itu, Pak. Jadi mau diomelin seperti apapun, ya mereka nggak akan ngerti-ngerti gitu, Pak. Termasuk sampai yang agak di akhir, murid-muridnya pun yang waktu itu ya sudah sebenarnya mereka orang pilihan, cuman belum mengerti, belum dicelikan, sampai salah interpretasi kan, Pak. Mereka mengatakan, waduh, berat nih, keras. Nah, jadi yang waktu Tuhan tegur itu semua orang itu yang salah itu, ya sewajarnya lah mereka reaksinya salah. Karena mereka bukan orang pilihan gitu. Nah, yang kedua yang saya mau tanyain yang di Yohanes 6 ayat 27 yang tadi. Ayat 27. Ya, Ya, kenapa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, ya, carilah yang bernilai kekal gitu. melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, itu kan roti hidup lebih banyak ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Kalau yang zaman sekarang nih Pak, banyak orang yang sudah percaya Tuhan Yesus nih Pak. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, yakin akan ada keselamatan. Kemudian mereka juga sudah ya teratur membaca firman Tuhan. Lalu mereka ada sakit penyakit, sudah ke dokter, cuman nggak sembuh-sembuh gitu Pak. Nah mereka percaya kepada Tuhan, ya mereka berharap pada Tuhan gitu, termasuk datang ke KKR. Mereka sungguh-sungguh percaya pada Tuhan gitu, bukannya mau tergila-gila dengan mujizat sih Pak. Ini dokter udah nggak bisa sembuhin gitu kan Pak. Ada penyakit, ya saya datang pada Tuhan lah. Siapa tahu di KKR ini Tuhan spesial nih, karena event khusus gitu Pak. Masa kalau ada sakit ya udah biarin lah, daripada nanti ditegur sama Tuhan, udah kita terima aja. Kan dianggapnya juga kurang berusaha gitu Pak. Bagaimana Pak? Oke, saya langsung jawab. Yang pertama, ini kan Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang yang bukan pilihan, ya pasti aja mereka menolak dan mereka juga tidak paham akan kebenaran itu. Iya, memang betul bahwa mereka memang banyak yang tidak paham. Tapi kenapa kok perlu Tuhan Yesus melayani orang-orang seperti ini? Karena ayat-ayat ini semua dicatat dalam kitab suci. Dan kitab suci ini sampai hari ini dibaca oleh semua orang percaya. Dan akhirnya ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya yang membacanya. Bahwa kita jangan terjebak pada nilai-nilai yang hanya sementara. Dan ini juga suatu ujian bagi kita bahwa kalau kita memang mengaku kita orang percaya,
Tapi orientasi kita masih duniawi terus. Nah, kita harus mawas diri. Saya benar-benarkah saya ini orang percaya atau hanya ikut-ikutan aja. Nah, itu kan juga untuk introspeksi diri dan untuk teguran juga dari Roh Kudus tentang sikap kita yang seharusnya sebagai orang percaya. Apa yang kita cari di dunia ini? Lalu yang kedua, bagaimana kalau orang percaya itu sakit dan sudah kemana-mana, tidak ada yang sembuh, apakah tidak boleh datang ke KKR kesembuhan ilahi? Sebetulnya apa istimewanya KKR kesembuhan ilahi? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Istimewanya apa? Dibandingkan dengan kalau Anda berdoa di rumah. Atau juga boleh minta didoakan saudara-saudara seiman atau diadakan juga persekutuan doa di rumah. Memohon kepada Tuhan juga boleh. Jadi menurut saya memang nggak ada larangan untuk minta disembuhkan Tuhan tuh nggak ada larangan. Makanya saya juga bilang sampai hari ini pun saya percaya masih ada mujizat, saya masih percaya. Ya, dan kita boleh doa untuk minta disembuhkan Tuhan juga boleh. Tapi kenapa harus KKR kesembuhan itu? Itu loh. Yang tadi saya buat poin-poin itu Pak Yohanes harus nangkep itu. Spirit membuat KKR kesembuhan ilahi. Itu aja sudah menjebak orang dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Ya. Penyakit itu dari setan harus dilenyapkan. Orang yang beriman minta apa saja pasti berhasil. Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit. Tuhan akan melenyapkan segala penyakit. Nah, itu KKR kesembuhan ilahi itu doktrinnya itu semua. Kalau tidak ada doktrin itu ya mereka juga nggak akan minat membuat KKR kesembuhan ilahi. Misalnya orang beriman belum tentu bisa sembuh. Ini KKR kesembuhan ilahi. Tapi saudara-saudara yang beriman, saudara belum tentu sembuh. Wah, orang yang datang sudah loyo. Dibilang orang yang beriman belum tentu sembuh. Ya lapo aku datang nanti ini. Ya, aku lebih baik dari rumah aja berdoa sudah cukup. Tapi itu diyakinkan kalau datang, kamu akan dijamah Tuhan. Kamu akan dapat kuasa luar biasa. Ya, itu. Makanya perlu direnungkan itu. Bikin KKR kesembuhan ilahi. Loh, kalau KKR penginjilan bagaimana, Pak? Ya, KKR penginjilan kan pemberitaan firman. Ya, tidak ada salahnya pemberitaan firman itu. Pemberitaan firman bisa di gereja, bisa di luar gereja, bisa dimanapun. Tapi kalau KKR kesembuhan ilahi sudah dijanjikan, janji-janji yang untuk orang pencari mujizat. Itu loh, lihat tadi tegurannya Tuhan Yesus itu loh, untuk orang-orang yang cari mujizat. Nah, bagaimana dengan ya orang beriman yang bolehkah minta berdoa untuk disembuhkan? Boleh. Saya tidak pernah larang orang beriman untuk minta disembuhkan, tapi asal dasar doa-doanya itu benar, bahwa tidak ada jaminan untuk pasti sembuh, itu tidak ada. Tidak ada yang doktrin yang mengatakan bahwa segala penyakit itu dari setan dan Tuhan ingin melenyapkan segala penyakit. Itu tidak ada, itu tidak benar itu doktrin-doktrin itu. Ya, saya pernah mengajak rekan-rekan untuk berpikir, coba kalau sudah didoktrin begitu ya, lalu ada orang sakit pulang-pulang nggak sembuh.
dia akan merasa apa itu? Ya, ada pengkhotbahnya bilang menjanjikan, asal saudara beriman pasti sembuh. Ya, Tuhan membenci segala penyakit. Dia akan melenyapkan segala penyakit bagi orang beriman. Lalu Anda pulang dengan tetap sakit. Anda akan merasa apa? Ya, Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan membenci saya. Ya, Tuhan tidak mau mempedulikan doaku. Itu akan pulang dengan menyesal. Ya, pulang dengan sedih. Pulang dengan segala kekecewaan dan unek-unek dalam pikirannya yang menilai Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu rusak, imannya rusak. Ya maaf ya, saya ngomong kayak gini nih, jangan menduga saya itu benci sama orang-orang yang membuat KKRK. Saya tidak benci, saya justru kasihan. Kasihan Anda membuat jebakan-jebakan yang justru Alkitab sudah menunjukkan bahwa itu tidak benar. Tuhan Yesus itu loh tadi, Tuhan Yesus itu loh, perhatikan Tuhan Yesus. Menegur orang-orang yang tergila-gila mencari mujizat. Sudah, pakai itu sebagai basic. Ya. Anda boleh memohon, tapi jangan tergila-gila dan jangan mengejar-ngejar mujizat itu seolah-olah ada di sana, ada di sini. Ya, nanti saya paparkan itu ada ayat-ayatnya. Sangat mengerikan ayat-ayat itu. Ya, oke. Siapa lagi yang mau tanya? Enggak ada ya. Sudah bertobat semua, jadi anak-anak baik-baik, jadi sudah tidak ada yang tanya lagi. Malam, Pak Andi. Malam. Pak Andi, mohon maaf, mungkin saya kan beberapa waktu ketinggalan, Pak. Mungkin Bapak sudah pernah ngomongin ini, saya coba ngomong lagi, Pak. Mr. Theodore, silakan. Iya, Pak, begini, Pak. Misalkan orang itu memang punya karunia roh tentang kesembuhan ilahi tadi, Pak, ya. Bukankah akan aneh, Pak, kalau dia cuma menyembuhkan dirinya, menyembuhkan keluarganya, dan bukankah baik kalau dia menyembuhkan orang banyak, Pak, gitu? Maksudnya dia memakai karunia rohnya dengan tepat gitu, Pak. Ya itu saya sudah cerita mengenai karunia yang ada sekarang. Itu bukan karunia yang menyertai 3 jabatan Nabi, Rasul, dan Mesias. Ya, itu coba pelajari lagi semua yang sudah saya ajarkan. Jadi sekarang tidak ada jabatan Nabi, tidak ada jabatan Rasul, tidak ada jabatan Mesias, sudah tidak ada semua. Dan tidak ada orang sakti. Hari ini tidak ada orang sakti. Dulu pun juga tidak ada. Semua yang dipakai Allah orang biasa. Bukan orang sakti. Ya, bukan tangannya sakti. Kalau tadi Anda bilang, bukankah orang yang sudah dapat karunia kesembuhan, masa menyembuhkan dirinya sendiri? Ya orang-orang lain kan juga perlu disembuhkan. Ya bagus kalau dia memang punya karunia yang melekat pada dirinya dan menjadi orang sakti. Ya itu yang saya bilang, lebih baik kamu kalau mau menyembuhkan orang, datang aja ke rumah sakit, lalu semua orang isi rumah sakit itu disembuhkan semua dalam sekejap. Langsung rumah sakitnya kosong. Karena dia punya karunia menyembuhkan yang nempel di tangannya yang sakti itu, sehingga semua orang yang dijamah dengan tangannya akan bangkit semua.
Ya, coba suruh datang di rumah sakit itu loh, kan biasanya ngeles. Ngeles itu menghindar. Lalu bilangnya, Tuhan tidak memanggil saya untuk di rumah sakit. Ya, kenapa Tuhan kok manggil kamu di lapangan KKR? Ya, tapi tidak di rumah sakit. Ya, datanglah di rumah sakit. Karena kamu sudah mempropagandakan KKR kesembuhan. Perhatikan ya, Tuhan Yesus itu tidak mempropagandakan KKR kesembuhan. Tidak. Tuhan Yesus bahkan menegur orang-orang pencari mujizat. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih juga melakukan mujizat? Ya, itu enggak ngerti. Lihat seminar saya yang lalu. Saya bilang apa? Tanda-tanda yang menyertai. Tuhan Yesus itu melakukan mujizat karena tanda-tanda yang menyertai jabatan mesianik. Tanda-tanda mesianik. Tanda-tanda kerasulan. Tanda-tanda kenabian. Ya, toh. Nah, lalu saya di mana itu? Saya lupa di Samarinda atau di Balikpapan atau sama lupa saya. Ada yang tanya sama saya, lupa kenapa kok tidak ada tanda-tanda kependetaan? Ya memangnya Tuhan tidak memberikan tanda-tanda kependetaan. Ya, tanda kerasulan, tanda kenabian itu soko guru ya berdirinya gereja. Jangan main-main. Makanya Tuhan sertai dengan tanda-tanda luar biasa. Sedangkan yang sekarang, tanda-tanda yang sekarang itu tidak menyertai suatu jabatan dengan tanda-tanda yang menyertai jabatan tersebut. Sudah tidak ada. Sekarang yang ada adalah tanda-tanda yang bersifat insidental. Insidental itu hanya sesaat itu saja. Momentum itu saja. Itu bisa terjadi dan saya percaya itu masih ada. Tapi tidak seterusnya saya menjadi orang sakti. Tangan saya menjadi tangan sakti. Tidak. Itu hanya momentum itu saja. Setelah itu, ya saya biasa-biasa lagi. Saya bukan lalu punya karunia yang melekat pada saya. Dan siapapun yang saya jamah akan sembuh. Itu sudah ke arah perdukunan. Ya maaf. Ya, kalau seperti itu, Andi Halim, karunia mendatangkan kekayaan. Ya, toh. Lalu nanti pendeta, karunia kesembuhan. Pendeta C, karunia mengusir setan. Ya, pendeta D, karunia mencarikan jodoh. Ya. Karunia pendeta E, karunia mendatangkan kekayaan. Ya, pendeta F, karunia membangkitkan orang mati. Nah, lengkap itu. Enak itu Anda kalau punya pendeta-pendeta kayak gitu. Anda tidak punya duit, datanglah kepada pendeta yang bisa mendatangkan kekayaan. Anda belum punya jodoh, Theodor, datanglah kepada pendeta yang punya karunia mendatangkan jodoh. Ya kan? Sekali doa, cos peleng. Langsung Anda dapat jodoh besok pagi. Mau nggak? Halo? Sekolah tutup, Pak. Jadi nggak ada dokter. Iya, rumah sakit bangkrut, dokter juga
Sudah nggak dipakai lagi karena para pendeta sudah menjadi orang sakti akhir zaman. Ya. Tuh. Theodor bisa jadi mujizat kesembuhan. Jadi nggak ada usaha belajar. Jadi sakti. Itu ada itu mujizat yang yang hebat itu yang bisa menguruskan badan itu. Mau nggak? Siapa yang kegemukan badan, yang mau menguruskan badan? Ada pendeta yang sanggup dalam sekejap mendoakan Anda jadi kurus. Mau? Mau nggak? Nanti saya datangkan tuh pendeta yang bisa menguruskan badan itu. Ini kok sepi semua ini, lagi tidur atau lagi apa ini? Maaf Pak Andi, saya mau tanya. Nah, Pak Sinoto silakan. Iya, kan kadang orang kan mencari Tuhan itu kan banyak macam-macamnya. Lah, saya waktu masih kecil itu kan banyak dapat pengertiannya, mungkin kategorinya salah. Nah, malam ini mau tanya sedikit, mungkin dapat penjelasan dari Pak Andi, takutnya pengertiannya saya itu ngawur dan salah. Dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini banyak dulu tuh saya kecil itu kan ke gerejanya macam-macam ya. Nah, ini mungkin banyak mempengaruhi saat saya makin tua ini gitu kan. Gitu. Mungkin sedikit bisa dibantu jelasin Pak Andi. Jadi pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya penjelasan seperti apa sih yang dikatakan dalam Matius 6 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya Pak Andi boleh jelasin nggak maksud Tuhan mencatat firman ini gitu si Pak Andi. Terima kasih. Ya, saya akan jelaskan. Tentunya sudah pernah itu saya jelaskan, cuma apa-apa saya jelaskan lagi. Matius 6 ayat 33. Ini selalu ada gangguan ini. Yes. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya ayat ini dilatar belakangi oleh ayat 31 ya, dan sebelumnya juga ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat 31 Tuhan Yesus menegaskan kembali yang sudah diutarakan di sebelumnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini yang penting. Akan tetapi apa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi orang Kristen itu tidak perlu khawatir apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Itu artinya kamu jangan dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak perlu kamu khawatirkan. Di ayat yang lebih atas lagi dikatakan burung-burung di udara itu tidak pernah menabur, ya, dan
tidak pernah menuai, tapi mereka diberi makan Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi, ya, atau hidupmu itu lebih berarti dari burung-burung itu? Kenapa kamu khawatir? Burung aja enggak khawatir kok kamu khawatir. Nah, itu latar belakangnya. Sehingga yang perlu dipikirkan oleh orang percaya adalah apa yang perlu dipikirkan? Bukan makan dan minum. Yang perlu dipikirkan oleh orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa kok yang dicari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya karena kamu ini anak-anak Allah. Karena kamu ini bukan berasal dari dunia, tapi kamu ini orang-orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan supaya hidupmu adalah hidup demi kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kalimat terakhir yang paling disenangi banyak orang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, ini yang kita cari. Ini yang membuat kita haleluya, ya. Bahwa semua akan ditambahkan kepadamu. Kita akan kaya raya, kita akan sukses, kita akan sembuh dari segala penyakit, kita akan dilepaskan dari semua penderitaan, ya, musibah dan sebagainya. Kita akan bahagia selama-lamanya. Ini orang nggak paham spiritnya. Kalau kamu seperti itu pikiran, oh berarti kamu masih mengutamakan duniawi daripada surgawi. Karena pikirannya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan kaya di dunia ini. Saya akan sehat di dunia ini. Saya tidak akan menderita di dunia ini. Pikirannya masih duniawi terus. Padahal Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan lalu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Habis itu kamu boleh mendapat segala sesuatu yang duniawi. Enggak, salah. Salah total. Tinggalkanlah kekhawatiranmu tentang hal-hal duniawi. Itu Tuhan Bapa di surga itu pasti pelihara kamu. Tapi yang paling penting buat kamu sekarang adalah cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan, yaitu semuanya yang terpenting bagi hidupmu, yaitu nilai-nilai rohani. Hal-hal yang bernilai rohani, hal-hal yang bernilai kekal. Hal-hal yang lebih penting dari makan dan minum dan pakaian, itu akan dijaminkan Tuhan. Jadi, wah, lebih berharga dari makanan dan minuman. Lebih berharga. Itu semua akan Tuhan sediakan. Luar biasa sekali ayat ini. Ya, banyak orang yang menerjemahkan ngawur-ngawur. Pokoknya kita harus cari kerajaan Allah, baru nanti Tuhan kasih kita kekayaan duniawi. Ngawur total. Ya, oke. Sebagai penutup, saya mau putarkan satu video untuk Anda yang ingin melepaskan berat beban Anda. Ya, sebentar, saya mau share. Oke, ini dia. Rasanya pernah saya putar ini video ini, tapi nggak apa-apa diputar lagi. Nih, lihat. Father, in the name of Jesus, I decree and declare somebody right now who is under the influence of my voice. I'm not playing, I'm not gonna play, I'm not born to play, I'm born to prophesy and decree and declare supernatural weight loss, supernatural weight loss, supernatural weight loss. Wah, saudara akan dapat mujizat, berat badan Anda akan berkurang, ya. Siapa yang mau mengalami mujizat ini, yang kelebihan berat badan,
Supernatural weight loss. Supernatural weight loss. Supernatural weight loss. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Check your waistline. Check your waistline. In the name of Jesus. Miracle weight loss. Do we have a lady to help us? Perempuan ini sudah dapat mujizat, bajunya langsung longgar semua sampai dia ketawa-ketawa itu. Let's see. Oh, lihat Turn around and longgar show itu. these people. Roknya longgar. Supernatural weight loss this afternoon. Supernatural weight loss. The power of the Holy Ghost is all over her. What are you thinking of this God? Oh, I hear you. Yeah. She said, whoa, 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 whoa. Papa, what a mighty God this afternoon. Papa, she had a big belly. But when she was watching you, the Yes. belly disappeared. Give Jesus a big hand, somebody. Look at the Right stomach. now. The stomach is not flat. Give Jesus a big hand, The stomach somebody. is not flat. While you are Miracles. watching Miracles tonight. something, raise your hands. The belly disappeared. If that miracle you want it. Look at this. Look at it. It was big, Papa. But tonight, it disappeared. Something. Yeah. Something is changing. Papa. Papa. Yes. Papa. Papa. Yes. The dress, Papa. Look at the dress. The stomach was big. His stomach was big. According to this cloth, it was too big. But now it disappeared. A flat stomach. Then, Mama, let's see. Come close. Come close. Face that side. What's happening to you? I don't know. You don't know. You know him. What happening? He's your pastor. He had a big belly. The wife. Yeah. What are you? It went down to 110 from 122. Yeah. What? This is from 90 to 80.3 kgs. From 93, Papa. Turun 10 kilo. It's got buckle hole. She used to tie it on the fourth buckle hole. Number 4. Number 4, Papa. Look at this. Longgar semua. Look at this. Bajunya Look at longgar this. semua. Look at that. Look at that. Ya, sudah selesai. Oke, ada yang mau daftar untuk mengurangi berat badan? Nggak mau, Pak. Enak. Yang menaikkan berat badan nggak ada ya, Pak? Ya, itu nanti Bu Nita sama saya yang cari menaikkan berat badan ya. Pak Andi, kalau melihat acara-acara seperti KKR kesembuhan nilainya seperti tadi supernatural weight loss, ada nggak dipikir-pikir kayak ada permainan ya Pak ya? Nama Tuhan Yesus itu dijual belikan sebegitunya, sebegitu iya. rendahnya gitu loh Pak. Tidak dihargai kok sampai hal-hal seperti itu tuh. Aduh, Iya. kasihan malah ngelihatnya, sedih juga ya Pak ya. Ya, tapi mereka Prihatin ya gembira. Pak ya. Prihatin kalau Iya. memang Tapi seperti mereka itu. gembira, Bu. Justru itu Pak. Mereka gembira, loncat-loncat, senang sekali. Jadi hal-hal yang mereka cari itu semua manusiawi, antroposentris, jadi bukan teosentris, Ya. Bunita, mengarah Bunita. kepada kebutuhan, kekayaan, kesembuhan, semuanya yang Bunita. menyenangkan manusia gitu loh Pak.
menurut Ya, mereka. Bulani, kenapa Bulani? Yang dulu juga kan kita kan di gereja kan khotbahnya baik-baik, Tuhan Yesus baik-baik. Terus dulu ya, terus ada KKR di mana, di Senayan ya, Istora. Kita udah capek dari pulang kantor ya, pergi loh. Itu sama dengan teman-teman yang mereka ya punya jabatan kan, insinyur segala apa, lalan kita ada kesembuhan gitu ya. Lah kita pergi, ini orang masih bodoh banget, nggak ngerti. Kita pergi loh, itu ramai sekali, ada yang digotong-gotong, ada yang itu. Saya tercengang aja. Itu sekarang saya pikirkan bodoh banget waktu itu ya, nggak ngerti Pak. Waktu itu kan belum ada KKR apa yang nggak ngerti, KKR kok apaan gitu. Lah itu digotong-gotong segala apa, kita tercengang-cengang, kok bisa begitu ya, kok bisa gitu. Ada yang dari rumah sakit datang ke KKR sampai bawa infus juga dibawa sampai ada yang disuruh melepas infusnya sampai mati malah. Waduh, kacau balau deh. Pak, saya juga mau nanya Pak, kita tuh orang-orang yang pikirannya waras bisa ke situ ya, jadi bingung ya, bisa buang-buang waktu ke situ. Itu saya pergi bukan dengan orang-orang yang biasa-biasa ya, mereka kan di kantor itu udah insinyur, udah wakil direktur segala apa. Kan kita ke sana yuk, bisa. Itu saya saya pikir sekarang apa bodoh banget gitu ya. Ya itu nggak ngerti, Ibu Nita nggak ngerti, yang dulu nggak ngerti. Waktu emang zaman dulu sih, mungkin Ibu Nita ya belum, masih kecil kali. Ya puji Tuhan kalau sekarang mengerti. Ya. Saya juga dulu, Bulani, saya juga dulu pernah ikut KKR di Senayan tuh. Pembicaranya biasanya orang-orang dari sana ya, bukan orang lokal ya, bukan orang Indonesia. Saya tuh akhirnya mikir, aduh, kalau ada yang sakit parah gitu Bu, mereka tuh memang menginginkan kesembuhan, mereka datang hadir, mereka kalau nggak sembuh pasti kan mereka kecewa. Mereka mengatakan bahwa memang betul kata Pak Andi, Tuhan nggak sayang sama saya, kok Tuhan nggak memperhatikan saya. Jadi hanya hal-hal yang seperti itu yang mereka pikirkan. Jadi iman mereka malah tidak dibangkitkan, malah akhirnya mereka malah down, drop, malah semakin membawa mereka dalam kesedihan, malah kekecewaan, malah yang lebih parah ya untuk kerohaniannya gitu loh Pak. Jadi matanya kerohanian tidak dicelipkan. Saya akhirnya menyadari juga, bukan berarti saya meniadakan mukjizat Tuhan terjadi ya, bisa saja kalau memang Tuhan berkehendak. Tapi saya akhirnya mikir, untuk apa ya hadir begini-begini itu nggak ada arti. Kalau saya mama kepingin minta ini, terus Tuhan belum tidak berikan. Apakah saya mesti menyalahkan Tuhan? Kan enggak juga, Pak. Iya. Nggak bisa loh, kita hidup kita ini sepenuhnya milik Dia kok. Dia mau berkuasa atas diri kita sebagaimana Dia mau ya. Orang Dia kita ciptaannya, Dia pencipta kita nggak berkuasa. Jadi itu yang dihindarkan supaya mereka tuh tidak kecewa. Kata Pak Andi tadi bilang, mereka nanti akan semakin putus asa ya Pak ya. Ya, baik. Itu saja Pak, terima kasih. Kita sudah melewati jamnya, jadi kita bersyukur ya untuk teman-teman yang sudah juga membagikan berkat, dan kita sekarang tutup dalam doa, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kita pengertian yang benar untuk berharap hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong kita. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Ya, Tuhan tidak memberikan yang abal-abal untuk kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa, dan saya boleh minta yang berdoa adalah Bu Widya ya. Widya masih standby? Ya. Silakan pimpin doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur ketika Tuhan berbelas kasihan kepada kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan sudah berikan pada hamba-Mu,
dan yang sudah membagikannya kebenaran ini kepada kami. Dan tolonglah kami Tuhan juga boleh membagikan kepada teman-teman kami akan kebenaran Injil ini Tuhan. Sehingga kami boleh menyelamatkan banyak orang dari kesesatan-kesesatan yang selama ini yang kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sendiri juga masih sering mengandalkan akan hal-hal duniawi, mujizat-mujizat yang praktis, yang nyata, yang kami inginkan langsung terjadi dalam kehidupan kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami sekali lagi mau bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah suatu proses sehingga kami boleh makin serupa dengan Kristus. Dan tolonglah kami Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang boleh membuat kami meninggalkan akan iman kepercayaan kami karena nikmatnya dunia ini. Dan tolonglah kami selalu boleh berjalan dengan bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus saja. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah dalam kelompok ini. Berkati hamba-Mu Pak Andi dan berkati kami semua Tuhan untuk kami boleh setia bersandar berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.